Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah menulis, beliau menyatakan ولا شك ولا ريب أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وتعديد مناقبه وفضائله من أعظم القربات وأجل الطاعات وهي من المقويات للإيمان والمؤكدات له والموجبات للزيادة في المحبة والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المذكر وفي حق السامعين من المؤمنين. Tidak diragukan sama sekali bahwa menyebut nama Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuja-muji beliau, menyebutkan biografi kemuliaan keistimewaan beliau, termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, dan termasuk ketaatan yang paling besar, bahkan dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih membuat kita bertambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad, pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang menyebutkan ataupun yang mendengarkan daripada orang-orang yang beriman. Wa kullan naqussu min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad apa yang terjadi kepada para nabi-nabi sebelumnya. Apa fungsinya? Nusabbitu fuadak, untuk membuat kokoh hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita membaca biografi sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terkumpul dari banyaknya apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh para anbiya sebelumnya. Gangguan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad lebih besar daripada gangguan yang didapatkan oleh para nabi sebelumnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah paling afdolnya para nabi, termasuk di antara mereka adalah ulul azmi. Disebutkan kemuliaan Nabi, kita diingatkan dengan menyebut nama Nabi, sifat-sifatnya Nabi, karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam,
memang tujuannya hanya untuk membangkitkan kembali kepada kita rasa cinta yang mulai memudar, pengagungan yang mulai hilang terhadap Nabi Muhammad SAW. Semakin sering dan semakin banyak kita menyebut, mengingat Nabi Muhammad SAW, akan semakin tinggi cinta kita kepada Nabi dan semakin besar pengagungan kita kepada Rasulullah SAW. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di dalam rawi maulidnya, wa in kanatil alsunu la tafi bi ushri mi'syari awsafi dhalikal mawsuf tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Sekalipun lisan ini tidak bisa mensifati, menjelaskan tentang sifat-sifat perangai akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak mencapai 1% pun, 1%-nya aja nggak sampai. Apa tujuannya? Tashwiqan lisami'in, untuk membuat orang-orang yang mendengar, min khawasil mu'minin, dari orang-orang khusus kaum mukmin yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendengarkannya, untuk membuat rasa rindu kepada Nabi SAW. Rindu itu akan muncul kalau ada rasa cinta. Kita nggak cinta sama fulan, sekalipun disebut berulang kali, justru bukan tambah cinta, tambah rindu, tambah benci. Nggak seneng sama A, disebutkan A tadi gini, A tadi gini, walaupun yang disebutkan baik. Kalau kita ini benci sama A, bukan kita tambah rindu kepada A, yang ada tambah benci. Kenapa? Sudah nggak cocok sebelumnya. Tapi kalau ada cinta kepada Nabi SAW, tapi mulai redup, disebutkan nama Nabi, karakternya Nabi, sifatnya Nabi, padahal sudah tahu, tapi ketika disebut-sebut terus berulang kali, yang mendengarkan dengan punya rasa cinta walaupun sudah mulai redup, tasywiq, akan membuat rindu, membesar rasa cintanya kepada Nabi SAW. Apalagi yang hatinya sudah memiliki ikatan kepada Nabi, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, membuat tambah rileks, membuat tambah tenang hati orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di fasal syama'il, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa haitsu tasharrafatil asma'u bi akhbari hadzal habibil mahbub wa ma hasala lahu minal karamati fi awalimi syahadati wal ghuyub, taharrakat himmatul mutakallimi ila nashri mahasini khalqi hadzal sayyidi wa akhlaqihi liya'rifas sami'u ma akramahu Allahu bihi minal wasfil hasani wal khalqil jamil alladhi khassasathu bihi inayatu khallaqi. Ketika telinga menjadi mulia dengan mendengarkan kabar sifat perangai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang beliau raih dari kemuliaan baik di alam dunia ataupun alam akhirat. Katanya beliau, taharrakat himmatul mutakallim, bergerak, bergejolak keinginan kami, kata beliau, untuk menyebarkan bagaimana perangai akhlak fisik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disebarluaskan kepada yang lain. Tujuannya apa? Liya'rifas sami', agar yang mendengar bisa mengetahui apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
dari sifat-sifat yang mulia dan akhlak-akhlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya sekedar kita mendengar, tapi kita mendengar ini dengan memikirkan bagaimana akhlak beliau. Karena itu Al-Habib Ali mengatakan falyuqabilis sami'u ma umlihi alaihi min syarifil akhlaqi bi udhunin wa'iyah. Semestinya orang yang mendengarkan biografi Nabi, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyambut, menerima apa yang beliau sampaikan daripada sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biudzunin wa'iyah, dengan telinga yang fokus mendengarkan, hati yang siap menerima apa yang disebutkan dari sejarah biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita itu harus menerima apa yang disampaikan oleh para ulama tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang betul-betul fokus? Karena ini sebagai contoh yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berikan Nabi Muhammad ini sebagai tauladan terbaik. Karena itu di akhir kitab Maulid itu selalu disebutkan bagaimana fisiknya Nabi dan bagaimana akhlak budi pekertinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau niru fisik nggak mungkin. Terima aja yang diberikan oleh Allah. Kalau Nabi itu hidungnya bagus, matanya bagus, kita mancung ke dalam ya wis terima aja apa yang diberikan oleh Allah. Dan itu nggak menjadi tuntutan kita kelak di hari kiamat. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, atau dalam riwayat yang lain wa niyatikum. Yang dipandang, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu hati dan amal kita, bukan tampilan kita. Hati yang mendengarkan, yang menerima bagaimana sifat karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa meniru akhlak, budi pekerti, sikap yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang disebutkan di dalam kitab Maulid itu hanya sekilas info. Artinya perlu kita pelajari, perlu kita kaji bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu banyak dari ulama ngarang tentang syama'il, perangai-perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita pelajari, kita lihat, sehingga di zaman apapun kita hadir, apapun yang terjadi di daerah kita, di lingkungan kita, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tujuan utama kita, semuanya nggak akan membuat kita bingung. Fitnah A, fitnah B, wah ini palsu, ini ngaku-ngaku, mau ngaku-ngaku, mau palsu PN. Lihat dia siapa, umatnya Nabi Muhammad SAW. Selesai. Kenapa kita hina? Kenapa kita caci? Kita nggak ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang kafir, nggak pernah dicaci. Bahkan yang mendolimi Nabi dari orang kafir, memusuhi Nabi, tidak ada di antara mereka yang didoakan celaka kecuali hanya beberapa orang. Wa ma da'a illa ala rijali. Nabi nggak pernah mendoakan buruk kepada orang-orang kafir itu yang memusuhi Nabi, yang menzalimi Nabi, kecuali hanya beberapa orang. Bayangkan, dari ratusan bahkan ribuan orang yang memusuhi Nabi, hanya segelintir yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keburukan. Itu pun karena sangat keterlaluannya kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
perlakuannya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya nggak ada. Yang ada yang kita sering dengarkan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka nggak ngerti, nggak tahu. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan justru menghina-hina, mencaci-caci, apalagi sampai wah kamu ini masuk neraka. Yo, akhirnya yang masuk surga sendirian kamu. Semuanya masuk neraka akhirnya. Nah, karena itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mencaci kita gimana? Doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kan enak. Kitanya nggak panas, nggak terpancing. Kita mengharap dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia jadi bagus. Dia jadi baiknya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita kaji. Kita pelajari bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi sesama muslim, menghadapi orang yang dimuliakan di kaumnya, menghadapi orang-orang yang diremehkan di kaumnya, menghadapi orang-orang yang tertindas. Semua diajarkan dalam hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita bisa mencontoh atau tidak. Kita kaji, kita pelajari, kita amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka bisa dipastikan kita berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita pecinta Nabi, orang-orang yang dapat meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.